Sendiri tentunya memang ada polemik-polemik sendiri yang saya rasakan, dan itu pun menjadi suatu kebanggaan, Pak, karena Halo Sobat Blangkoners, berjumpa kembali bersama saya Engel Bartus Kukuh Widiatmoko di Dosen Blangkon Channel. Kehidupan terus berjalan, ada saatnya lihat spion, mari berbagi pengalaman bersama Dosen Blangkon. Sobat Blangkoners, pada kesempatan ini Dosen Blangkon Channel kedatangan tamu yang luar biasa. Saya memanggilnya Mas Abdi. Halo Mas, sehat? alhamdulillah. Alhamdulillah. Sobat Blangkoners, Mas Abdi ini adalah Presiden Mahasiswa Universitas PGRI Kanjuruhan Malang periode 2004-2025. Oke, silakan menyapa Sobat Blangkoners sekaligus memperkenalkan diri, Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan dari Pak Kuko. Mohon izin untuk menyapa sobat-sobat di sana ya. Siap. Halo Sobat Blangkoners, di sini saya Madip Abdratama, saya mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 2022. Di sini saya selaku Presiden Mahasiswa terpilih periode 2024-2025 Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Oke, Sobat Blangkoners, terpilihnya Mas Abdi ini menjadi satu catatan sejarah tersendiri. Mengapa? Karena metodenya menggunakan elektronik. Tapi kami tidak mengupas metodenya, tapi akan mengupas lebih dalam tentang perjalanan Mas Abdi. Bagaimana perasaan Mas Abdi terpilih menjadi Presiden Mahasiswa Universitas PGRI Kanjuruhan Malang? Baik, kalau secara perasaan sendiri tentunya memang ada polemik-polemik sendiri yang saya rasakan, dan itu pun menjadi suatu kebanggaan, Mbak, karena dalam polemik-polemik itu saya bisa merasakan suatu hal atau pengalaman-pengalaman baru yang dimana nanti hal ini tentunya juga akan bisa dirasakan daripada teman-teman lainnya. Oke, lalu sebetulnya kalau boleh cerita, bagaimana perjalanan katakan karir Mas Abdi dalam berorganisasi? Apakah mulai sejak kecil itu hobinya berorganisasi, atau seperti apa, atau orang tuanya, atau bagaimana? Silakan Mas. Baik, jadi kalau dari dukungan orang tua pertama ya, Pak. Ya. Memang dari segi orang tua, dari ayah sendiri juga merupakan anggota aktif daripada lembaga masyarakat desa hutan, maaf. Itu jadi memang ayah itu fokusnya di bidang kehutanan, dan itu pun memang sudah dari kecil saya memang sudah diperkenalkan bagaimana kehidupan organisasi yang ada di masyarakat. Lalu semenjak saya mulai SD, saya udah terhimpun di dalam organisasi pecinta seni. Itu pun berlangsung sampai saya SMA. Karena dulu juga waktu kecil saya ada perasaan bahwasanya saya ini adalah individu yang introvert, Pak. Jadi saya merasa bahwasanya diri saya ini banyak tidak berkembangnya karena terlalu membatasi dalam hal ini dan itu, dari malu dan takutnya. Akhirnya dari ayah sendiri juga berikan dukungan. Alhamdulillahnya 2019 itu saya sudah masuk di dalam organisasi OSIS, sehingga dari situ saya juga mulai senang dengan pengalaman organisasi. Waktu di awal-awal perkuliahan tentunya organisasi ini tetap saya lanjutkan, dan juga sempat beberapa kemarin saya berada di CO HMPS juga, di salah satu CO yaitu Divisi Pengkaderan. Lalu 2023-2024 kemarin saya di Ketua 1 DPM, dan alhamdulillah sekarang di 2024-2025 saya dipercaya di bangku Badan Eksekutif Mahasiswa. Keren Sobat Blangkoners ya. Perjalanan berorganisasinya memang tidak kita ragukan. Tapi yang menarik bagi saya adalah dengan sosok pengakuan Mas Abdi ini seorang introvert, lalu masuk berada di ruang bertemu dengan banyak orang, ini perasaannya seperti apa, Mas? Kalau dari awal-awalnya memang susah ya, Pak, penyesuaiannya, karena kan memang perubahannya dari kita yang tidak pernah bertemu orang terus bertemu orang, itu ada beberapa hal yang memang butuh dukungan juga. Maka dari itu dari ayah dan ibu saya itu memang menyatakan bahwasanya kamu harus dapat bersosialisasi, karena kamu adalah sebagai pelopor yang dimana kelak kamu akan menjadi pilar-pilarnya pemuda yang ada di masyarakat. Jadi saya tetap didorong untuk bagaimana saya bersosialisasi di masyarakat, lalu kita bertemu dengan pihak-pihak desa. Ini waktu pemilihan pertama di lingkungan rumah. Oke, Mas, kalau bicara pengalaman berorganisasi tadi di masyarakat desa sudah, lalu di
Karang Taruna. Kalau organisasi keagamaan ada enggak pengalaman berorganisasi? Kalau secara pengalamannya pernah, Pak. Itu juga awal-awal masih saya kelas 1 SMP kalau nggak salah. Itu pernah juga masuk di kepengurusan IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Itu saya berada di divisi pemuda dan olahraga waktu itu untuk keagamaannya. Dan juga sempat beberapa kali saya juga diajak ayah, karena ayah juga punya komunitas pemuka agama, apa namanya, organisasi lintas agama, Lintas agama. ya. Jadi di situ diperkenalkan juga baik dari teman-teman Hindu, teman-teman Kristen, teman-teman Katolik. Jadi sudah terbiasa dengan multikultural itu sendiri juga. Keren Sobat Pranggoners ya, perjalanan pengalamannya bertemu dengan berbagai macam latar belakang ya, Iya. dan juga jam terbangnya. Lalu yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya itu begini, apa sih yang membuat Mas Abdi itu mau terus meluangkan waktu di tengah kesibukan, katakan sebagai mahasiswa atau kesibukan yang lain, tetap mau berorganisasi? Kalau dari saya sendiri tentunya berawal dari kesadaran juga, Pak. Karena kan memang mengingat bahwasanya kita mahasiswa ini tidak cukup hanya belajar secara akademik. Apalagi kalau kita mengingat ada Tridharma perguruan tinggi, itu kan ada pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian. Tentunya untuk kita mau merambah ke pengabdian, itu kita juga harus dapat mengolah bagaimana soft skill dan hard skill kita. Dan itu pun nggak cukup hanya dengan duduk mendengarkan dosen untuk memberikan materi. Tapi kita juga perlu explore di mana salah satunya di organisasi mahasiswa yang ada di kampus. Itu adalah salah satu langkah fundamental menurut saya untuk bagaimana dapat menyusun potensi-potensi yang ada dalam diri kita, sehingga untuk depannya kita memang bisa mengaplikasikan semua aspek hal yang kita pelajari untuk masyarakat di sekitar kita. Oke, sekarang kita beralih ke sebagai Presiden Mahasiswa Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Kedepannya apa Mas? Angan-angannya ingin menjadikan sebagai apa, atau sesuatu yang mau diunggulkan apa Mas kira-kira? Baik, kalau dari saya sendiri, Pak, kita kembali ke visi dan misi saya sudah saya sampaikan. Tentunya untuk secara mahasiswa umum, kami menginginkan misalnya kesejahteraan yang didapatkan dari mahasiswa ini bisa tercapai. Kesejahteraan yang dimaksudkan adalah kenyamanan dalam belajar juga. Karena mengingat dosanya ketika seseorang ini nyaman dalam belajar, secara aspek psikologi mereka itu kan pasti akan senang. Dan itu pun akan lebih mudah bagaimana merespon pemikiran-pemikiran dari kawan-kawan ini untuk lebih kritis lagi. Dan juga saya juga ingin berkolaborasi dengan seluruh ormawa yang ada di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, karena saya punya cita-cita bahwasanya kita harus memperbaiki citra ormawa untuk mempercantik bagaimana kita bisa menjadikan semangat-semangat daripada mahasiswa yang belum tergabung dalam organisasi, mereka bisa berminat karena merasa bahwasanya organisasi yang akan diikuti ini memang menjanjikan untuk bagaimana mereka berproses. Oke, Sobat Pranggoners, berbicara tentang pengembangan kepribadian melalui organisasi, terlebih dengan Presma ini butuh waktu yang luar biasa, 7 hari aja tidak selesai. Maka closing statementnya untuk Sobat Pranggoners, baik di mahasiswa Unikama maupun di luar, monggo Mas Abdi. Terima kasih, Pak. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman dulu bahwasanya kita harus mengingat kita ini adalah sebagai pilarnya masyarakat. Sebagai pemuda, terkhususnya mahasiswa, kita adalah sebagai penggerak, motor penggerak, yaitu sebagai agent of change, agent of control, dan moral force. Tentunya kita tidak hanya cukup bagaimana dengan kita duduk saja, dan kita mengingat bahwasanya kita sebagai pemuda itu adalah diibaratkan adalah bunga yang lagi mekar-mekarnya, sehingga bunga yang lagi mekar-mekarnya itu kalau bisa memang dapat dinikmati baik dari harumnya, baik dari bentuknya oleh semua orang yang melihatnya. Oke, menjadi bunga yang harum semerbak. Semoga perbincangan yang singkat ini sungguh mengharumkan Sobat Pranggoners. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.